Berzikir itu karena Allah. Berzikir itu untuk Allah. Zikir adalah tarekat. Tarekat adalah jalan. Jalan kemana? Jalan untuk menuju kembali pulang. Pulang kemana? Pulang kepada syariat. Jadi zikir itu karena Allah, kepada Allah, untuk Allah, melalui jalan tarekat untuk pulang kepada syariat, supaya kita semakin mendalami dan mengenal serta menyadari hakikat. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai makrifatullah. Jadi jangan berzikir untuk diri kita. Jangan juga berzikir karena tuntutan. Tapi zikirlah karena memang Allah. Nanti kalau kamu menjadikan zikir itu sebagai upaya, sebagai tuntutan, kepengen ini, kepengen itu, ya basit, ya basit, ya basit, ya mughni, ya ghani, supaya Allah kasih kaya. Lalu tiba-tiba Allah tampakkan ya jabar, ya qoharnya. Kemudian kecewa akhirnya sama Allah. Padahal yang salah kamu. Lalu kamu menganggap Allah tidak mendengar doamu, Allah tidak menjabut zikirmu. Kemudian kamu semakin penuh dengan kegelisahan. Ya Allah, hamba berzikir sekian banyaknya. Hamba sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam keadaan sakit. Kok malah makin sakit ya Allah? Kok malah makin sulit? Karena apa? Tanyakan kembali kepada hatimu, dirimu, untuk apa kamu berzikir? Kepada siapa kamu berzikir? Supaya apa kamu berzikir? Kalau jawabanmu untuk keluar dari permasalahan, supaya lepas dari kemiskinan, terus zikirnya kepada Allah, memang kamu pikir Allah hanya memikirkan dirimu saja? Banyak yang Allah lakukan, banyak yang Allah urusi, bukan hanya kepentinganmu. Sadarlah bahwa zikir itu memang untuk Allah. Lalu hasilnya ya kumaha Gusti Allah wae. Lamun dibere kekayaan ya alhamdulillah, ente dibere ya udah alhamdulillah juga. Kalau kamu berzikir semakin banyak hanya karena peraturan atau hanya karena kamu menginginkan sesuatu, maka periksa kembali kitab yang kamu baca. Kitab apa yang kamu baca? Zikir apa yang kamu jalani? Bukan karena zikirnya, tapi karena Allahnya. Karena Allahnya. Kalau karena zikirnya kamu mengharapkan sesuatu, lantaran zikirnya kamu terus-terusan mengharapkan sesuatu, apa kamu pernah berharap lahir di dunia ini? Apa kamu pernah berpikir saat kamu mengalami kendala dalam hidup, mengalami sakit, mengalami sulitnya masa-masa dalam hidup, mengalami banyaknya cobaan, ujian, permasalahan dalam hidup, apa kamu pernah berpikir, pernahkah kamu berharap lahir di dunia ini? Pernahkah kamu berpikir lebih dalam, merasa lebih dalam, bermuhasabah diri lebih dalam lagi? Pernah tidak kamu meminta lahir di dunia ini? Kalau kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini, kemudian kita mengalami permasalahan, kesulitan, lalu kita belajar ke guru ini, ke guru itu, ke guru sana, ke guru sini, sampai ada yang gak berguru. Coba-coba menjadikan zikir, menjadikan amalan-amalan, mempercayai sebuah kata-kata, baca ini nanti jadi ini, kunci sukses ini jadi ini, segala macamnya. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 3.482 kata,
diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kamu pakai cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, diulang-ulang, terus tiba-tiba ketemu masalah kamu ngeluh. Udah baca sampai selesai Qur'annya, sudah pahami artinya dan maknanya? Belum. Bagaimana mungkin kamu meyakini menjalani sebuah bacaan, masuk ke dalam tarekat, sementara syariatnya ditinggalin? Sibuk sama syariat, berpuasa, sholat 5 waktu didalemin, segala macamnya. Tapi lupa sholat itu untuk apa, puasa untuk apa, gimana mau mencapai hakikatnya. Ada lagi yang sadar diri segala macam lah, sholat batin lah, nyatu sama alam lah, tapi syariat jeung tarekatna gak dijalanin. Hakikat syariat tarekat adalah sebuah urutan, sebuah fase, sebuah tingkatan di mana kita untuk mencapai kesempurnaan makrifatullah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah faskuli fi ibadi waskuli jannati. Jalan kembali pulang, bukan jalan pemberian terakhir untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan jadikan zikir untuk menyelesaikan permasalahan, jangan jadikan sholat untuk menyelesaikan permasalahan, jangan jadikan puasa untuk mencapai hajat, tapi jalankan semuanya karena memang kewajiban kita. Rezeki maka Gusti Allah baik, terserah Gusti Allah. Jadi kalau kamu menuntut selesai dari permasalahanmu, kamu mau dikasih sehat, kamu mau rezeki banyak, keluargamu baik-baik saja, kamu sudah jalanin seluruh kewajibannya belum? Zikir 10, 100, 1000, 10.000 kuat, sholat 5 waktu enggak kuat. Zikiran 1000, 100.000 rutin tiap hari kuat, sholatnya rajin, tapi nggak sadar sama dirinya berada di mana, untuk apa yang harus dijaga, kenapa harus dijaga. Zikiran kuat ratusan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, sholatnya rajin bener gak ditinggalin, puasa gak pernah lepas, tutur kata santun, bahkan menyadari segala sesuatunya harus dijaga keseimbangannya, tapi larut sibuk ngejagain keseimbangan di dunia ini, lupa sama yang menciptakan keseimbangan. Jadi nggak bisa apapun itu dipisah-pisah, nggak bisa. Semua ada fasenya, ada tingkatannya, ada urutannya. Pohon saja benih dulu, baru tumbuh jadi besar. Nasi aja dari beras dulu, beras aja dari gabah dulu, gabah aja dari padi dulu, padi aja ditanam dulu, ditanam mesti ada sawahnya dulu. Sawahnya mesti ada airnya dulu, airnya mesti ada juga petani yang nyangkulin sawahnya supaya bisa nanam benihnya. Petaninya mesti ada karena ada ibunya petani yang melahirkan si anak yang menjadi petani. Ibunya ada karena ibunya lagi, ibunya lagi, ibunya lagi, ibunya lagi, terus sampai yang paling pertama. Nah, lamun dihilangkan itu semua, nggak ada yang sebelumnya nggak ada. Mau makan apa? Jangan sibuk dengan 1-2 amalan, sementara amalan-amalan lain kau abaikan. Jangan ambil 1-2 ayat engkau jadikan bahan-bahan keren-kerenan, sementara ratusan ribuan ayat lainnya engkau abaikan. Zikrullah, zikir karena Allah, membaca Asmaul Husna. Supaya apa? Supaya kita itu sadar. Jadi kenapa ada seorang guru atau sebuah aliran atau perkumpulan yang mengamalkan satu zikiran inti ini, inti itu, untuk menancapkan dulu
lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran jiwa kita, supaya bisa mengenal yang lainnya. Bagaimana kita bisa mengenal dan merasakan dari Asmaul Husna kalau satunya saja tidak bisa dikupas habis sampai kepada inti hatinya? Jadi bukan karena ya Mughni, ya Ghani, ya Wasi, ya Basit terus dibacain nanti lama-lama jadi kaya. Bukan itunya. Bukan. Tapi bagaimana engkau mengamalkannya, bagaimana engkau menyadari bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang Dzul Jalali wal Ikram, yang maha memberikan, orang maha keagungan, memiliki keagungan, kemuliaan. Sambil berzikir engkau belajar apa arti dari sifat-sifat itu. Jadi kalau engkau mengharapkan hidupmu yang sulit, yang kesusahan ekonomi ini menjadi banyak uang, lepas dari permasalahan jadi kaya, kemudian baca Allah yang Mughni, ya Ghani, ya Ghani, yang maha kaya, jangan sambil berharap selesai zikir itu engkau langsung diberikan kekayaan. Itu namanya nggak lillahi ta'ala. Itu namanya bukan memuji Allah. Berzikir itu memuji Allah. Jangan meminta, jangan mengharap. Jangan minta saat berzikir. Jangan minta sama Allah. Allah nggak perlu diminta. Kamu aja nggak minta lahir ke dunia ini, kamu bisa dilahirkan ke dunia ini. Punya mata buat melihat, punya hidung untuk bernafas, punya kuping untuk mendengar, kaki untuk berjalan, lidah untuk merasakan, mulut untuk bicara, tangan untuk digunakan untuk menyentuh dan lain-lain. Apa pernah kamu minta itu semua sama Allah? Allah kasih cuma-cuma. Jadi jangan pernah jadikan zikir sebagai media kekayaanmu. Kamu mau kaya, puji Allahnya, berzikir tapi memuji, bukan meminta. Baca ya Mughni, ya Ghani, biar kaya. Lain, salah, bukan gitu konsepnya. Tapi pujilah Allah, ya Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberikan kekayaan. Ya Fattah, ya Razak, Allah yang maha membukakan pintu rahmat, yang maha membukakan pintu rezeki. Singkirkan harapan-harapanmu, permintaan-permintaanmu, puji Allahnya, dipuji. Jadi jangan letakkan harapanmu, jangan letakkan permintaanmu menekan kepada Allah. Baca 101, udah ngarep masalah selesai. Baca 1000, udah ngarep tahu-tahu dapat bonus. Baca 10.000, dianggapnya besok tahu-tahu dapat undian menang apa gimana kali. Gak gitu konsepnya. Berzikir itu memuji, big boss dipuji. Gak usah kau minta juga dikasih. Jadi beribadahlah karena Allah, berzikirlah kepada Allah karena Allah, mengagungkan, memuji Allah, bukan karena kamu ingin meminta. Jangan mengada-ada, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, sementara kewajiban yang sesungguhnya kamu tinggalkan. Coba pahami lagi segala sesuatunya, pahami. Lebih dalam lagi menggali diri ini. Kamu merasa sulit, kamu merasa bingung. Syariat sudah dijalankan semuanya belum? Zikirnya rajin apa enggak? Yang rajin kemana arah zikirnya? Minta atau memuji? Sebenarnya tanpa engkau puji juga Allah enggak butuh dipuji-puji sama hambanya. Gak butuh. Tapi kitanya yang sadar diri, yang udah dikasih cuma-cuma sama Allah, napas ini, tangan ini, kaki ini, otak ini, jantung ini, ginjal ini, berapa miliar itu kalau dijual. Kitanya aja yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Nikmat-nikmat yang terlupakan. Coba yang lagi kesulitan ekonomi saat ini, harus bayar ini, harus bayar itu, buat biaya ini, buat biaya itu. Gak punya duit, kusut, pusing, jual tuh ginjal, jual tuh mata. Dijamin miliaran dapatnya. Berani gak? Gak berani. Ya udah, lillahi ta'ala, tetap berusaha, tetap berjalan, ikhtiar dimaksimalkan, optimalkan ikhtiar, maksimalkan tawakalnya. Itu baru yang namanya benar-benar
wujud nyata dari zikirmu, wujud nyata dari sholatmu, wujud dari ibadahmu, wujud berserahmu, pasrahmu kepada Allah. Jangan minta-minta sama Allah. Kamu minta-minta sama Allah itu sama aja ngehina Allah. Allah gak pelit, kamunya yang terlalu perhitungan. Allah gak jahat, kamunya yang terlalu perhitungan. Allah gak akan nyuekin kita semua, kamunya yang terlalu perhitungan dan sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa makna dari zikrullah, makna sholatnya, makna puasanya, ibadahnya, ngajinya, hablum minannasnya. Gimana mau sampai ke hablum minallah? Sementara hukum-hukum yang diturunkan di bumi ini, syariatnya, tarekotnya salah kaprah. Pahami lebih dalam maknanya, pahami lebih dalam maknanya, supaya kamu sadar zikirmu, sholatmu, ibadahmu semua karena Allah. Karena hidupmu pun dari Allah, maka matimu karena Allah. Itu buat yang rajin zikir, yang rajin sholat, yang rajin puasa, dan lain-lain yang syariatnya gak ketinggalan. Yang lebih parah, sholatnya enggak rajin, puasanya belang-bentong, zikirnya males-malesan, terus ngeluh dalam hidup. Bisnisan lagi sepi nih, kerjaan lagi kacau nih, dagangan lagi nggak laku nih, aduh pusing banget nih. Sholatnya rutin nggak? Zikirnya rajin nggak? Puasanya sering apa enggak? Baca Quran dan maknanya rajin apa enggak? Enggak, ya udah nggak usah ngeluh. Gak usah ngeluh itu mah. Allah tidak memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan dari bangsa-bangsanya, kaumnya, dari umatnya, dari manusia tersebut. Tidak. Semua diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Ini pun kamu harus memakai iman yang dalam untuk mengartikannya. Semua diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian ada yang berpikir, kok orang kaya itu mah enak, udah korupsi, hidupnya tetap tenang-tenang aja. Kok giliran saya mah kusut-kusut kayak gini? Ya itu dia, karena diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Mau tahu kapasitasnya bagaimana masing-masing ini, diri kita ini? Kembali lagi, sholat ditinggalin, puasanya jarang, zikirnya males, hubungan sama sesama, silaturahminya kepada sesama manusianya renggang. Nah makanya Allah uji sesuai kapasitasmu. Karena kapasitasmu hancur lebur, makanya Allah kasih kesulitan ekonomi, kesehatan, dan permasalahan yang numpuk semuanya. Mulailah istighfar dari sekarang. Istighfar, mohon ampun sama Allah. Insya Allah selalu ada jalan untuk berbuat kebaikan, dan Allah selalu beserta orang-orang yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Semoga kita semua diberikan ampunan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.